Cek, 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 cek. Cek, 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 tes 1, 2, 3. Oke, ini kedengeran ya? Tes, tes, tes. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya, rekan-rekan dari AHP. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan semua, salam sehat dan salam semangat ya teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita bisa berkumpul pada acara yang menarik nih pada hari ini, yaitu sharing session dengan tema This Too Shall Pass. Nah, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi ya, dan berbagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan how to survive early years working at AHP. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia dan terkait dengan layanan EAP atau Employee Assistance Program yang disediakan oleh AHP yang bekerja sama dengan Pion Clinician, maka acara sharing session hari ini kita laksanakan. Nah, dalam acara ini ada senior associates di AHP akan berbagi pengalamannya sesuai yang disampaikan sama Mbak Diah ya. Jadi nanti akan ada senior associate yang akan berbagi pengalamannya ketika baru memulai karirnya di AHP. Mungkin relate sama keadaan rekan-rekan di sini semua ya. Oke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Isabella. Saya merupakan associate psychologist di Pion Clinician yang akan menemani para narasumber kita hari ini dan juga memandu jalannya acara pada sore hari ini. Selanjutnya kita kenalan ke narasumber kita ya pada sharing session yang akan berbagi pengalaman dan ilmunya yang tentunya berharga kepada kita semua. Di sebelah kiri saya ada Mbak Indah, di sebelahnya lagi ada Mbak Lydia, dan last but not least ada Bang Karis ya. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Heboh ya pas disebut Bang Karis ya. Nah, jadi Mbak Indah dan Mbak Karis seperti yang kita ketahui merupakan senior associate ya di AHP yang menjadi perwakilan success story nih AHP yang bertahan dari junior sampai senior gitu. Infonya
infonya Mbak Lydia ini udah kerja di AHP dari tahun 2011 ya Mbak? Benar, berarti almost 12 tahun. Dan Mas Karis dari tahun 2011, 10 tahun? Oh, 2013, jadi udah 10 tahun kerja di AHP ya. Oke, nanti mungkin dari Mbak Indah sama Bang Karis akan sharing. Baru rencananya mau berapa tahun Mas di AHP Mas? Oke. Dan satu lagi, di tengah ada Mbak Lydia yang merupakan senior associate psychologist dari Pion, yang nanti akan sharing tentang keilmuan dari sisi psikologisnya ya, bagaimana kita menangani stres dan sebenarnya stres itu apa sih, nanti Mbak Lydia akan menjelaskan dari perspektif psikologi. Kalau gitu kita langsung mulai aja inti acara kita pada hari ini tanpa berlama-lama. Nah, teman-teman nanti dipersilahkan untuk langsung angkat tangan kalau ada pertanyaan terkait pengalamannya Bang Karis, Mbak Lydia, dan Mbak Indah gitu ya. Kalau malu-malu juga nanti kami akan siapkan Ada nih linknya angket atau di chat box kalender. untuk bertanya. Jadi teman-teman juga bisa bertanya ke para narasumber secara anonimus gitu. Nanti untuk linknya bisa di-scan barcode di depan. Kalau misalkan mau tanya langsung ketik, dan kalau dari AHP katanya yang berani nanya langsung dapat hadiah untuk 3 orang, dapat voucher MAP 100.000. Lumayan ya buat buat beli Starbucks. Oke. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada yang mau nanya, teman-teman bisa langsung angkat tangan aja ya. Interupsi untuk para narasumbernya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung mulai. Dimulai dari Mbak Indah dulu kali ya, yang lebih senior ya. Mbak Indah boleh berbagi pengalamannya. Gimana nih pengalaman Mbak Indah mungkin langsung. Berbagi pengalaman saat menjadi junior associate kali ya Mbak. Oke, halo semuanya. Ini berarti kita langsung sharing session ya. Oke, jadi tadi yang udah disebutin sama Mbak moderator ini bahwa saya gitu ya udah di AHP dari 2011 bulan Maret. Kebetulan cepat banget prosesnya gitu ya. Alhamdulillah dari lulus di Januari 2011, terus wisuda di Februari, kemudian di AHP Maret 2011 sampai sekarang. Pasti kalau ditanya mengenai back then gitu ya, gimana sih lawyering pada masa itu, mungkin emang sedikit berbeda nih sama yang dialami sama mungkin teman-teman dari JA dan MA gitu. Kenapa berbeda? Karena dulu itu AHP of course belum sebesar ini gitu ya. Jumlah orangnya juga masih jauh lebih sedikit. Kemudian sistem di kantornya juga belum secanggih ini gitu, yang dimana udah ada divisi masing-masing gitu ya. Jadi dulu kita lebih ngerjain apa aja semuanya, cuma perbedaannya di corporate sama dispute aja. Kalau ditanya capek atau enggak gitu ya dalam bekerja sebagai lawyer, udah pasti jawabannya capek gitu, karena memang dari awal, dari zaman kuliah kita juga udah paham yang namanya lawyer itu pasti long hours, working long hours gitu. Dan pada zaman saya dulu gitu ya, kalau mau masuk AHP itu pasti udah ditakut-takutin. Oh yakin nih masuk AHP gitu ya, karena AHP udah terkenal banget, nggak pernah pulang, selalu begadang gitu ya. Tapi itulah yang itulah yang justru saya pengen tahu gitu ya, apakah benar gitu ya seorang lawyer itu nggak punya waktu gitu jadinya untuk yang lain selain bekerja, dan termasuk juga untuk diri sendiri. Oke, long story short, perjalanan udah hampir mungkin 13 tahun sebagai lawyer, udah pasti juga ada ups and downs gitu untuk apa namanya dalam bekerja. Jadi menurut saya pada saat down itu semua apapun yang ada di pikiran itu pasti berkecamuk gitu. Contohnya kayak udah deh resign aja, ya yang paling gampang. Udah deh resign aja, cari kerjaan yang lebih baik. Tapi kemudian pada saat udah ada di ups-nya gitu ya, misalnya transaksinya selesai gitu dengan segala tumpah darah, itu yang justru mungkin ini buat saya sendiri gitu ya, tapi mungkin itu justru yang memacu bahwa kayaknya
bisa deh lebih lagi dan lebih lagi untuk jadi lebih baik gitu. Itu juga yang menjadi semacam motivasi saya gitu untuk menghadapi badai istilahnya. Cuman memang ya teman-teman tahu lah istilah burnout gitu ya. Istilah burnout itu pasti teman-teman juga mungkin ada yang merasakan secara eksplisit tapi ada juga yang mungkin secara implisit gitu. Dan itu tidak bisa dihindarkan karena memang workload-nya yang banyak. Mungkin nanti dari Mbak Lydia bisa sharing gitu ya dari terkait burnout itu sendiri. Tapi memang sebenarnya inti dari melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat gitu ya seperti lawyering yang membuat saya bertahan gitu ya dan saya harap juga teman-teman bisa bertahan gitu ya adalah karena kalian memang melakukan suatu pekerjaan yang kalian cintai gitu bukan karena terpaksa bukan karena memang keinginan dari seseorang misalkan kayak orang tua gitu tapi memang melakukan you do what you love sebenarnya gitu dan itu yang terus muncul gitu ya ketika oh ya tapi kalau misalkan nggak lawyering saya ngapain ya gitu apakah maksudnya apakah akan lebih enak daripada lawyering nih untuk pekerjaan yang baru itu sih mungkin itu dulu sih yang bisa aku share gitu ya ke teman-teman mungkin nanti Bang Haris mungkin bisa memberikan pandangannya juga nih mengenai sharingnya. Thank you ya. Teman-teman, operator boleh tunjukin barcode-nya. Sebelum kita ke sharingnya dari Bang Karis dan Mbak Lydia, boleh nggak survei kecil-kecilan, teman-teman boleh silahkan scan barcode-nya dan masukin kodenya 4603114. Sekalian nanti kalau mau tanya bisa langsung di sini ya teman-teman. Nah di situ kita lihat ya yang udah masuk. Ada pertanyaan, mau survei aja nih, seberapa stres sih teman-teman sebagai junior associate? Operator boleh ditunjukkan jawaban dari teman-teman? Kita lihat. Di slide yang sebelumnya. Di back paling kiri. Mbak Diva, tolong di bawah kiri. Bawah sebelah kiri ada panah ke kiri. Ah, itu dia. Betul. Oke, 100%. Ini udah semua yang menjawab, teman-teman? Oke, kita lihat dinamikanya ya. Boleh teman-teman yang belum join 1 menit lagi ya untuk kita lihat seberapa stres Anda dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang di sini semua rata-rata junior associate ya. Oke. 30. Oke, votingnya ditutup dalam 10 detik ya teman-teman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dikunci jawabannya. Mbak, ini hasilnya adalah 37% iya banget berarti ya. 30 berapa itu? 9% ya stres sih, tapi kayaknya enggak juga gitu kali ya. Yang 17% enggak, yang 7% ini perlu di cross check siapa nih Mbak? Enggak stres ya. Bercanda. Oke teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi sebagian besar lebih dari 50% itu merasakan adanya stres ya dari tuntutan pekerjaan yang teman-teman lakukan sebagai junior associate di AAP. Oke, kalau gitu Bang Karis kali ya, saatnya unjuk gigi Bang, gimana nih waktu jadi junior associate? Stresnya kira-kira gimana ya Bang? Ya, makasih. Ini bicara jujur berarti ya? Jujur Bang. Iya.
Makasih ya kesempatannya. Jadi kalau bicara sedikit flashback, waktu gabung AHP, sebenarnya ngebayangin pun enggak gitu loh. Kebayang bisa kerja di Jakarta, oke. Kebetulan memang dari anak petani dan bertani. Eh, Makan, minum itu dan sekolah hanya mengandalkan hasil panen dan hasil kopi. Dan saya dulu punya kebo 3. Termasuk itu saya agak sedih tuh waktu harus ke Jakarta, babay sama kebo. Nanti ada dong, ada. Nah, ngebayangin kerja di Jakarta itu udah hal yang nggak mungkin kayaknya. Dulu tuh sekolah, lulus sekolah pun udah syukur. SMA, dari SD, SMP, SMA. Boro-boro mau les. Dulu pernah coba tes di salah satu SMA kalau pernah dengar kata Balige. Nah itu tempatnya di Sumatera Utara sana lah, pinggiran situ. Coba tes sekolah adalah semacam favoritnya gitu ya. Sok-sokan mau tes gitu. Lulus emang akademik. Tinggal tes fisik. Malah ragu. Kalau tes fisik agak yakin lolos. Cuman karena itu di asrama, jadinya kan kalau di asrama nggak boleh pulang tuh, nggak bisa bantu orang tua. Jadi saya nggak lanjutin. Ya udah, cuman mau tahu aja ini rasanya gimana. Ya udah, hanya demi bisa sekolah, ya udah. Sekolah aja syukur tuh. Listrik baru ngerasain apa ya? SMP lah, tahunnya saya lupa. Sampai SMA kita pakai kayu bakar. Beneran, gak usah nangis, gak usah nangis. Makanya ini saya agak malu juga sih cerita. Cuman ya udahlah. Dibanding dibanding yang udah di sini mungkin udah jauh beda lah. Ngerasain apa ya? Bener-bener buat masak itu dari kayu bakar. Berlimpah sayur mayur. Iya iyalah di kampungnya. Belanja ke pasar cuma sekali seminggu. Beli ikan asin yang bisa tahan untuk 2 minggu. Kenapa? Ya karena pasar cuma buka sekali. Sekali 2 minggu lah. Beli ikan asin biar dibakar, biar hemat. Punya ayam. Ya, kalau udah bertelur kita happy dong anak-anak. Cuman itu buat dijual. Mama dulu bisa bikin telur dadar itu 2 biji, lebar selebar kuali. Itu buat kita anak-anak nih. Udah enak tuh. Yang penting kebagian. Makan Indomie. Dulu belum ada Indomie di kampung ya. Super mie kali. Sakura loh. Ayo makan anak-anak, kata orang tua gitu ya. Makan Indomie, super mie. Semangat dong. Kita ada 6 orang. Terus mikir juga, super mie Sakura cuma satu bungkus kecil ini buat anak-anak gimana sih? Apa yang dilakukan? Super mie ditambah kol 1 kilo. Yang penting ada yang keriting itu tuh, itu jadi Indomie, kita happy makan. Dah. Balik lagi kerja, boro-boro belajar ya pagi lah. Ke sawah kan udah pulang malam. Ya, itu terus-terusnya. Ke pasar dulu saya juga ngalamin bantu orang tua ya jual pasar dulu yang tadi sekali itu karena memang itu juga area untuk jualan ya udah petik sayur apa segala macam sekolah masih sempat lah jualan dulu bantu nyokap untuk jual sayur baru sekolah boro-boro mau bayangin kerja di Jakarta kuliah aja syukur cuman apa patah semangat gitu ya. Karena kalau mikirin perut aja cuma sejengkal
kenyang, gampang. Cuman apakah kita mau bertahan di situ? Yang kita cari kan orang tua udah berkorban buat kita semua anak-anaknya. Masa kita sama gitu ya? Ya karir harus kita inilah kejar. Orang tua udah megang cangkul, nyokolain kita mati-matian, masa kita megang cangkul lagi gitu. Ibaratnya gitu. Sekolah jalan kaki. Nggak ada tuh istilah dijemput. Nggak ada itu istilah diantar. Nyampe pulang ke rumah sekolah. Ini bukan ngarang. Bukan ngarang. Bukan kita ditanya udah makan atau belum. Kamu kok lama sekali pulang. Kebo udah haus di sono. Buruan. Tapi apakah saya mengambil itunya? Tapi bukan, maknanya yang diambil. Itu juga untuk kita juga. Secara sadar kita harus ngambil di sisi positifnya. Oke, SMA. SMA udah mulai banyak lah apa namanya kampus-kampus bikin apa namanya pengumuman ini ada rekrutmen, bukan rekrutmen ya. Oh itulah semacam itulah. Tes. Oke, tes ikut. Nah, keterima di UI. Ya dulu milihnya UI sama USU. Tetap USU mikirnya kalau misalnya libur bisa dulu ke kampung kan gitu kira-kira ya. Terima di UI. Lapor ke nyokap. Nyokap antara senang sama sedih. Antara bahagia dan sedih. Bahagia karena anaknya bisa lulus kuliah, sedihnya ada jadi jauh. Ya kan gitu. Cuman ya apakah paling nggak itulah at least kado yang bisa saya kasih. Ya. Nyampe sini juga lihat gedung juga masih bingung. Lewat apa namanya jalan layang itu di bawah itu ada tol. Ini ada lampu-lampu gerak, ini sungai di sini ada lampu-lampu segitunya. Beneran. Ya orang nggak pernah ke kota. Libur sekolah dulu di kampung sebulan dulu memang masih ada libur sebulan. Emang buat liburan? Bukan. Tapi apakah nyerah dengan keadaan itu? Enggak. Keterima di UI waktu itu di kuliah itu salah satu motivasi ternyata bisa loh. Ternyata ada loh jalannya kalau kita mau aja. Karena apa? Bukan jadi itu membuat kita saya nggak ngelihat itu sebuah stres ya. Ada kesempatan ya udah ambil gitu. Ya memang harus berjuang, berat, nggak mungkin langsung dapat instan kita mau ke sini langsung dikasih. Ya kan gitu kira-kira. Nah, dari situ mulai melihat oh ternyata pelan-pelan bisa dilalui. Enggak hanya dilalui tapi ternyata diraih juga bisa. Nah, kalau udah diraih apakah udah cukup segitu? Enggak. Dia dipertahankan, ditingkatkan lagi prestasinya kalau bisa. Kalau bisa. Tapi jangan turun. Kira-kira gitu. Nah, itu menjadi satu pemantik untuk ternyata kita bisa. Ya udah kuliah. Kuliah semaksim. Jadi dulu tuh ada cerita sedih juga dikit memang. Waktu kuliah saya mau berangkat itu nyokap meninggal di tanggal itu. Hampir saya nggak jadi kuliah. Karena sedih juga. Gimana sih tiap hari kerja sama nyokap saya paling dekat banget sama nyokap. Dia nggak bisa ngeliat saya itu ngasih dia makan. Tapi udah hampir nyerah juga. Keterima gitu pas di tanggal saya harus berangkat ke Jakarta di situ dia meninggal. Kalau bicara ini drop atau enggak, mungkin udah enggak ada bahasa yang bisa apa namanya, yang sama menggambarkan situasi itu. Tapi ya udah dikasih jalan, mungkin kok ditinggalkan, kan gitu ya.
Ya udah, tetap jalan, tetap berangkat. Modalnya apa nyampe Jakarta? Modal mental aja, mau kerja keras. Itu aja, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Soal mekanis. Kenapa? Oh katanya nggak boleh kalau nggak itu. Nah, oke, lulus kuliah. Ya kuliah ngekos lah segala macam. Lulus kuliah, sebelum kuliah biasalah ngeplay dulu gerombolan law firm Sudirman, masukin Gatsu, masukin. Cuman beda tunya aja, amplop. Amplop diantar, amplop coklat. Panas-panasan, dulu balik lagi ke kosan. Ini yang mana lagi yang belum nih? Oke. Besoknya ke sini, dah masukin. Nunggu habis itu. Mbak dia nelfon. Bukan. Saya lupa nelfon dulu. Interview dong. Interview udah antara senang atau deg-degan atau apa. Oh, ada juga yang manggil ya. Kan gitu. Panggil interview. Saya juga bingung apa yang saya jawab dengan apa yang saya jawab ke interviewer waktu itu. Ditanya ini, saya juga bingung jawabnya apa. Tapi selalu ada rasa percaya diri bahwa ini pasti akan bisa lah. Diterima magang. Wah, magang nih. Masuk gedung nih kita. Segitunya ya. Ya oke, kuliah, oke lah udah mulai lihat Jakarta. Oh begini, oh begini, oh begitu. Ada teman saya dari kampung juga kocak. Oh itu udah kelihatan gedungnya, kita jalan kaki aja dari sini, udah deket. Nggak nyampe-nyampe, pingsan iya. Benar, oh itu Monas, dari sini juga Monas kelihatan. Udah tinggal saking memang begitulah gitu ya. Nah, modalnya apa? Jadinya bisa gitu. Karena dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan. Nah, ketika dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, dikasih kerjaan, apakah itu menjadi suatu yang membuat kita stres atau bukan? Atau memang itu yang harus kita ingin raih? Kalau udah, kalau saya jujur ya, kalau misalnya udah stres duluan, kita udah bikin image yang ini ada pekerjaan, ini ada tuntutan, bikin saya stres, membuat masalah pada diri sendiri. Udah pasti nggak akan jalan tuh barang. Ini aja nih, ini nih, kalau jatuh di sini nggak berat kok. Tapi kalau kita merasa itu beban, itu bisa jadi 1 ton nggak bisa keangkat. Karena kita udah ngebikin posisi kita dulu bahwa ini sesuatu yang membuat kita stres. Padahal bukan itu bagi saya. Karena memang kita di sini dunianya di sini ini adalah karirnya, maka ini adalah sesuatu tanggung jawab yang menjadi satu tantangan yang kemudian harus capai apa? Paling tidak hasilnya paling tidak bisa dijalani. Masalah hasilnya orang lain menilai. Kalau udah stres duluan, udah malas duluan mindahin, nggak bakal bisa. Mindahin gayung gampang. Kalau udah malas, nggak bakal bisa lah. Karena kita udah membuat posisi diri kita begitu. Mungkin teman-teman jauh lebih well prepared ketika masuk AHP dibanding saya. Tapi bukan berarti itu menjadikan saya stres. Ya,
Stres dalam arti apakah bisa dijalani atau enggak? Naik sedikit demi sedikit. Enggak mungkin juga langsung ke puncak kalau kita nggak bangun pondasi yang ya step by step aja. Ada jalannya. Jadi kalau kalau kita udah bangun pelan-pelan, naik pelan-pelan, kalau jatuh itu nggak langsung ke bawah, ke dasar, tapi masih ada. Nah, terus merenung gitu. Kadang merenung juga dong. Dulu nggak kebayang bisa, nggak, dulu nggak kebayang bisa sekolah, ya, ternyata bisa. Terus nggak kebayang juga bisa kuliah, ternyata bisa. Nggak kebayang, ternyata bisa. Nggak kebayang kerja di HP, ternyata iya bisa juga. Udah ada jalannya, udah ada tempatnya, sudah ada sumbernya, udah ada yang bisa mengarahkan. Terus kita bikin itu menjadi sesuatu yang stres. Terus maunya apa? Ya kan kira-kira gitu ya. Kalau kita udah bikin, merasa ini jadi yang membuat kita stres ya, ya nggak akan jalan. Depan gedung tuh Centennial Tower, waktu di Raja Wali, oke nggak bicara case-nya. Ada satu pekerjaan, ini pekerjaan waktu magang nih. Riz, lu harus ngantar somasi ke orang yang lagi bangun itu. Kita nggak tahu PT-nya siapa. Jangan pulang ke kantor kalau lu nggak dapatin nama PT-nya. Karena kita perlu PT-nya. Gimana caranya bang? Lu pikirin sendiri. Dulu saya masih magang sendiri buat dispute. Jangan balik kantor kalau nggak dapat nama PT-nya. Apakah jadi sayanya stres? Enggak. Oh menarik juga nih kerjaan. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Lihat-lihat dulu situasi. Oh di situ pekerjaannya pakai safari. Kamu masih di Menara Jawali ya? Ada ambas. Beli aja pakaian satpam. Beneran. Karena kalau pakaian rapi akan ditanya ini dari mana padahal tujuannya adalah mau dapatin tanda terimanya mereka untuk menunjukin ini nama PT-nya. Kalau misalnya saya rapi pasti ditanya dari mana apa segala macam. Kita di sini cuma kerja. Mikir lagi. Nggak bisa dan kita nggak boleh ngasih tahu kita dari lawyer. Pokoknya gimana caranya ini dapat nama PT-nya. Oke. Oke aja dulu. Termikirnya belakangan. Siap bang? Habis itu mikir sendiri. Gimana caranya? Cuma yang menantang. Dah, nyamar deh. Bukan bohong, nyamar. Oke. Berapa sih? Berapa beli? Ya udahlah, beli aja lah. Lusuh apa kita jadi kurir. Oke. Masuk ke markasnya musuh gitu ya. Mau kemana Pak? Ini segala macam. Ini apa Pak? Saya nggak tahu Pak. Cuman disuruh ngantar. Tapi tolong Pak tanda terimanya Pak. Tapi kantor kita bukan di sini. Kamu dari mana? Ya dari kantor Pak. Saya juga cuma disuruh aja ngantar Pak tadi Pak. Dapat tanda terima. Oh ya udah, itu tuh posnya buat tanda terima naruh surat. Bikin tanda terima. Udah mau, wah mantap nih. Ini suratnya apa? Dokumennya apa? Nggak tahu Pak. Tuh, ya udah, sono. Dikasih tanda terima, dapat nama PT-nya. Berhasil, berhasil. Habis itu, wah udah dapat nih. Udah boleh balik kantor. Iya kan gitu. Karena pesannya apa? Nggak boleh balik kantor kalau nggak dapat nama PT-nya. Kucu. Udah lapar kan? Lapor. Udah bang, ini gimana caranya lu masuk? Udah cerita kayak yang tadi. Dapat. Itu contoh kecil. Contoh kecil terhadap sesuatu yang menurut kita ini nggak mungkin saya lakukan. Tapi kalau ternyata kita paksa diri kita berpikir ternyata bisa juga dan yakin. Karena diawali bukan menganggap ini sesuatu yang lu stres. Kalau udah stres duluan udah dah nggak bakal selesai.
Bahwa tuntutan banyak, iya pasti. Tapi apakah kita kemudian membungkus itu menjadi suatu beban? Kalau boleh usul sih bukan ya. Tapi tetap tantangan aja, enjoy aja ngerjainnya. Kalau misalnya di level kita aja tantangannya sudah cukup banyak, berarti itu adalah menuju tangga berikutnya. Ya semakin tinggi tiupan angin pohon semakin besar lah. Benar nggak Pak? Iya kan? Semakin banyak tuntutan pekerjaan berarti itu menandakan kita semakin diberikan kepercayaan. Mempertahankan kepercayaan ini yang susah. Kalau kita menilai diri kita sendiri udah nggak mampu, ya terus mau gimana? Masalah hasilnya nanti, usaha dulu. Jalani dulu. Panjangan ya? Nggak apa-apa. Tapi kita simpan dulu hal-hal menarik ya Mas Karis. Bagus Mungkin Bang, bagus sebelum Bang. jauh gitu ya. Siapa nih? Ada By the Bang, way, bagus. voucher dari voucher ya. Oke, thank you Mas Karis sharingnya. Mungkin sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih menarik mungkin ya Mas, tadi kan katanya semakin tinggi pohonnya, semakin kencang juga anginnya. Ya itu aku ya Benar. benar nggak? Benar, itu benar banget. Justru nanti kalau misalkan ada hal-hal yang lebih menarik dari nyamar jadi satpam boleh diceritain setelah ini. Tapi mungkin Tapi itu intermezzo ya. benar, balik ke Mbak Lydia gitu kali ya Mbak. Tadi kan ada perbedaan generasi mungkin ya dari Mbak Indah dan Mas Karis yang lamarannya masih pakai map gitu ya. Sama anak-anak yang mungkin zaman sekarang kita sebutnya Gen Z gitu kali ya Mbak Lydia gitu. Boleh dijelasin kan Mbak dari perspektif psikologi gitu ya, adakah perbedaan generasi atau gimana sih karakteristik generasi milenial dan generasi Z gitu pada masa kini gitu Mbak Lydia, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Tadi kita udah banyak dengar sharing ya dari Mbak Indah maupun Bang Karis. Nah, mungkin sebelum tadi kita menyambut pertanyaannya Mbak Bella, ini benar nggak sih bahwa teman-teman di sini tuh generasi milenial 77 sampai 94 masih ada nggak? Jangan-jangan udah nggak ada? Nggak ada ya? Hah? 7794 nggak ada? Sebelah kanan ya? Oke, masih ada. Boleh slide berikutnya nggak Mbak Diva? Kalau 95 2010? Kayaknya sini ngangguk-ngangguk ya. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi kalau tadi Mbak Bella tanya perbedaan gitu ya, sebetulnya sih kalau gini, kalau kita bicara perbedaan antara generasi, kita tuh kan sering banget ya denger ya. Ini bukan hal yang baru lagi deh, pasti sering banget denger, kok sekarang tuh ini banget sih, gini banget, gitu ya. Nah itu tuh berdasarkan apa gitu sebenarnya gitu ya, kita sering banget denger kayak gitu. Saya sendiri kan banyak bergelut di pendidikan, orang tua tuh sering banget ngomong kayak gitu. Mbak, kok anak saya gini banget sih? Kayak dulu saya nggak gini-gini amat deh gitu ya. Ditekan gini aja kok kayak udah mental gitu. Nah, kalau kita bicara perbedaan generasi, ini adalah sebetulnya bukan dari apa ya, bukan dari benar gitu bahwa seperti ini. Tapi hasil yang disampaikan di sini adalah membaca, jadi dari riset gitu ya, dari survei, ternyata memang bisa nih dibentuk karakternya gitu. Kelihatan nih yang membedakan generasi ini tuh karakternya apa gitu, somehow dari generasi sebelumnya. Nah, kalau sayap kanan, millennials gitu ya, ini adalah memang awal-awal di mana yang namanya digital tuh ya bagian dari hidup teman-teman semua gitu ya, makanya disebut digital native gitu. Nah, Time sendiri saya ingat tuh ya, tahun 2013 kalau nggak salah, mereka menulis generasi millennials ini adalah me generations gitu. Saya gitu. Very entitled gitu. Ngerasa bahwa I know everything gitu ya. Saya tahu yang benar apa, pengetahuannya seperti apa gitu ya. Ini belum tentu benar ya.
Tapi yang ditemukan adalah bahwa mereka tahu nih daya jual saya seberapa sih gitu. And that's a good thing somehow, ya kan? Tahu bahwa kita tuh entitled itu bagus gitu, benar. Dan itu yang sepertinya di generasi sebelumnya nggak terlalu di-enforce gitu kan. Ada budaya malu-malu dong kalau misalnya menyampaikan, ditanya ada gajinya, ekspektasi kamu gajinya berapa gitu. Generasi sebelumnya kayak kebanyakan zing kalau ditanya kayak gitu gitu. Nah, millennials biasanya akan ngomong, oh saya tahu, saya tuh harga saya berapa gitu ya, saya layak dapat berapa gitu. Nah, in a way itu dianggap bahwa mengagetkan nih generasi, kayaknya saya generasi sebelumnya gitu ya, itu mengejutkan gitu buat generasi kami gitu. Wah, ini agak beda nih ya. Sehingga muncul pro dan kontra gitu. Apakah ini hal yang baik apa enggak sih? Sopan enggak sih ngomong kayak gini gitu ya. Jadi kembali lagi kalau kita bicara tentang perilaku, kita nggak pernah melihat bahwa itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk gitu. Tapi apakah itu memang dasarnya datangnya dari mana dan itu manfaatnya buat kita apa gitu ya. Nah, generasi ini juga dibilang mereka tuh paling senang challenge convention, which is ini menurut saya kekuatan milenial. Nggak bisa lagi tuh pakai cara-cara yang lama gitu. Senengannya tuh menantang. Ini nggak efektif nih cara yang ini. Saya tahu cara yang lebih efektif. Wah nggak bisa jalan nih kalau kayak gini gitu ya. So in a way, kalau kita bahas banyak positifnya nggak sih? Banyak ya. Dan itu yang sebetulnya saya lihat gitu. Kalau di luar sana banyak bilang bahwa, kok generasi sekarang kayaknya gini aja kok udah menang sih gitu. In a way, kalian gitu ya, generasi ini tuh lebih tahu gitu, saya tuh siapa gitu, saya tuh siapa, which is itu hal yang baik gitu ya, dan itu positif. Oke, kita beralih ke sayap kiri, Gen Z. Nah, ya saya udah gatel dari tadi ngeliatin. Gen Z, saat ini generasi ini itu adalah populasi terbesar di Indonesia, 27,93%. Gitu ya. Kalian adalah populasi terbesar di negara ini. Artinya produktivitas negara ini tuh sangat tergantung kalian gitu. Ya, kalian ini populasi terbesar dari riset tahun 2020. Sekarang siapa yang sering banget dengar nama Strawberry Generation? Pernah dengar nggak? Ada yang geleng, ada yang iya, ya. Kalau saya nih ada di dalam generasi kalian, sebel nggak sih dengar Strawberry Generations? Sebel ya? Strawberry Generations kenapa? Asalnya dari Taiwan sebetulnya gitu ya. Karena kelihatannya tuh you guys are very beautiful gitu. Kayak oh kalau Bang Haris tadi mau sekolah aja nggak kebayang ya Bang ya mau sekolah gimana gitu. You guys are very very beautiful. Pendidikannya bagus gitu ya. Kalau dulu kebayangnya kalau kita ada gigi maju mundur boro-boro mikirin kawat gigi ya Bang ya. Nah, you guys bisa loh cara ngerawat diri, pengetahuan tentang gimana sih jaga kebersihan gitu ya. Itu tuh kalian cantik. Strawberry is very beautiful di luar gitu ya. Tapi begitu ditekan, blesek gitu ya. Nah, sebel kan ya dibilang kayak gitu ya. Masa kayak gitu banget gitu. Nah, in a way, kelihatannya cantik, bener nggak? Bahwa kalau dipencet, terus rusak gitu. Saya sebetulnya, sekali lagi, bukan penganut paham ini gitu. Menurut saya, generasi Z, ini bukannya agak bias sih, karena anak saya generasi Z juga gitu ya, mungkin ada bias. Jadi generasi kalian itu very open-minded. Jadi menurut saya bedanya dengan generasi sebelumnya, kalian tuh lahir dengan pengetahuan yang jauh lebih terbuka daripada generasi sebelumnya. Nggak ada yang kalian bisa dibilang kalau mau nyari sesuatu, nggak ada yang nggak bisa. It's everywhere. It's just a matter of click. Library is open for you 24 hours a day gitu ya. Mau kapan aja nyari, source-nya ada. Tapi itu juga yang membuat kalian tuh jadi punya informasi banyak banget di usia yang mungkin secara dalam perkembangan psikologi gitu ya. Kita tuh otak manusia sebenarnya secara teori itu well developed itu di usia early 20s, bayangin. Early 20s. Jadi ada sebabnya kenapa sih SIM itu baru boleh diberikan di usia 18 minimal misalnya. Kenapa sih izin misalnya menonton sesuatu gitu ya atau minuman alkohol itu 21 tahun ke atas. Karena secara teori perkembangan otak manusia itu well developed 21 tahun.
early 20s. Bisa ada yang lebih lama, ada juga yang lebih awal gitu ya. Nah, semua informasi ini membuat kadang-kadang informasi yang diterima itu nggak dikelola dengan baik gitu. Jadi informasinya banyak banget, tapi otaknya belum terlalu matang nih untuk memproses informasi tersebut gitu. Akibatnya apa? Yang paling muncul secara psikologi kalau dalam di keseharian praktek gitu ya, itu adalah Mbak, kayaknya saya depres deh. Mbak, kayaknya saya tuh kalau nggak depresi, terus saya tuh ADHD deh Mbak, kayaknya saya nggak bisa, saya tuh susah banget fokus, kayaknya saya ADHD gitu. Nah, self-diagnose itu udah, it's almost a common thing gitu untuk generasi Z ini ya. Karena itu tadi informasinya banyak banget, tapi nggak didampingi dengan pengelolaan perkembangan otak yang udah mumpuni gitu. Salah kalian bukan, informasinya di sana kok gitu ya. Nah, tapi tentu bagusnya adalah kita temukan caranya nih, gimana supaya kalau kita dapat informasi, kita nggak telan-telan begitu aja gitu, tapi kita kelola gitu ya. Nah, perbedaan generasi sebetulnya yang jelas terlihat di situ. Jadi ada perbedaan sebelumnya dari informasi kalian itu terbuka banget dibandingkan generasi sebelumnya, dan itu membuat kalian sebetulnya secara pengetahuan jauh lebih mumpuni. Tapi kalau bicara tentang kematangan emosi gitu ya, itu adalah proses yang memang perlu dilalui. Kalau kita kaitkan dengan stres nih tadi Mbak Bella. Kalau kita kaitkan dengan stres. Menariknya, saya juga nggak tahu kenapa otak kita dibikin seperti ini. Kalau kita bicara teori evolusi gitu ya, katanya gitu ya, dulu tuh otak kita nih yang mengontrol emosi itu ada di bagian kepala bawah, sini, belakang bawah. Sementara yang mengatur kognitif itu ada di sini, prefrontal di atas. Syaraf-syaraf kita semuanya itu ada di tubuh yang mengirimkan sensus. Kalau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, udara panas, kita lihat sesuatu yang mengancam misalnya, ada keadaan bahaya, ada keadaan nggak nyaman, gitu, kerjaan numpuk misalnya gitu ya, itu yang ditangkap sensus kita semua, telinga, mata gitu ya, itu diterima dulu sama syaraf tulang belakang kita, yang kena duluan emosi. Jadi kalau tadi kita bicara stres, kalau mau dibawa stres, wajar nggak stresnya duluan, emosi dulu yang kena? Wajar ya, pasti itu dulu yang terasa. Bahayanya kalau stres ini atau emosi kita udah nggak bisa dikendalikan, kita tuh kayak kalau kita lihat posisi atas bawah, bayangin kayak kita tuh otak kita tuh kayak rumah 2 lantai. Di bawah tuh emosi, di atas tuh kognitif. Begitu emosi kita kena, tangga ke kognitif tuh ditutup secara otomatis, gitu ya. Begitu ketutup, kita bisa mikir nggak dengan baik? Nggak bisa, kognitif kita keblok. Nah, disinilah pentingnya ketika kita merasakan stres, kita nggak ikuti, kita nggak terima aja bahwa oke, stres, diikutin gitu ya. Karena it's blocking our cognitive gitu sebenarnya. Dan itu membuat kita nggak bisa berpikir kayak tadi Bang Karis contohnya, gimana caranya ya dikasih tugas yang kayak nggak mungkin gini, gimana caranya. Kalau udah panik, udah ketutup, keblok, jangankan mikir mau nyamar jadi security misalnya gitu ya. Udah panik duluan, udah nggak mikir gimana caranya gitu. Jadi yang perlu dilakukan, kalau memang kita dalam kondisi stres, ingat ini lantai bawah kalian nih, otak bawah nih yang kena, otak primitif kita yang kena gitu ya. Find a way to manage it gitu. Karena udah tahu kalau kita stres nih, kalau emosi yang kita kena, yang ini udah nggak function nih. Dan sebagai lawyer, modal kita apalagi sih kalau bukan kognitif? Iya nggak? Ini modal untuk lawyering gitu. Jadi kalau kita nggak punya akses ke sini, what kind of lawyering yang akan kita lakukan gitu? Kalau kita ikuti emosi kita. Jadi mungkin secara fisiologis, kalau kita merasa stres itu wajar apa enggak? Wajar. Emosi kalian pasti kena duluan. It's just our brain itu memang dibentuknya begitu gitu. Itu sebenarnya untuk protecting ourselves, untuk menjaga kita menghindari dari bahaya. Tapi kita juga tahu itu membuat akses ke kognitif kita keblok. Jadi jangan diikutin. Mungkin sederhananya kayak gitu. Ya.
Mungkin sampai situ dulu kalau kita Oke. bicara stres. Thank you, Mbak Lydia. Mungkin tadi kalau ngomongin soal stres, Mbak Indah nih yang suaranya baru sedikit di awal gitu ya. Boleh cerita Mbak, ada nggak sih Mbak perbedaan stresor atau tadi kan stres ini didefinisikan ada sesuatu. Stresor itu ada nggak ya Mbak perbedaan? Mbak Indah tuh ngerasa stres waktu zamannya jadi junior associate, sama sekarang udah lebih senior. Boleh di-share pengalaman terkait stres itu sendiri? Iya. Gimana, Mbak? Oke. Nah itu balik lagi ya tadi aku bilang stres itu pasti gitu ya. Pasti orang pernah stres gitu. Tapi memang ada yang nggak diliatin kalau dia stres atau justru ngeliatin banget gitu. Kayak aduh gue stres banget nih. Gitu. Tapi kan kadang-kadang omongan aduh gue stres banget nih. Kadang sebenarnya nggak relate dengan stresnya itu sendiri gitu ya. Kalau pengalamanku gitu ya stres. Sebenarnya pasti pernah gitu, tapi aku nggak bisa ingat lah kapan tepatnya aku ngerasain stres. Tapi kalau dari internal atau eksternal sendiri, udah pasti kalau eksternal ya dari kerjaan, contohnya gitu ya. Aduh kok ini susah banget sih strukturnya gitu. Aduh kok ini gimana gitu. Apa namanya? Sebenarnya memang pengaruh dari pekerjaan itu sendiri sih yang bikin saya gitu ya jadi lebih stres daripada hari-hari biasanya gitu. Kalau kalau misalkan pekerjaan itu sendiri pun udah bikin kita stres, kadang saya berpikir bahwa kalau yang tadi mungkin Mbak Lydia bilang ya, kalau saya justru emosi, malah justru nggak akan ada jalan keluar nih gitu. Jadi memang gimana caranya we manage the stress gitu ya, tanpa harus bikin kita juga jadi makin nggak bisa mikir gitu. Dan itu memang nggak mudah menjalaninya gitu ya, karena udah pasti kalau kita ketemu deadline gitu, aduh nih klien nggak pengertian banget sih, udah pasti marah dulu. Aduh ini dari senior atau dari partner ngasih revisinya kok banyak banget sih gitu, udah pasti ngomel gitu ya, walaupun emang kita nggak bisa ngomel keluar gitu, udah pasti dalam hati aja. Eh kalau internal itu contohnya kayak apa sih Mbak Lydia misalnya? Yang ini, yang stressor Dari dalam diri kita sendiri. Jadi stresnya itu muncul dari diri kita sendiri. Kalau eksternal kan tadi contohnya dari partner, ada kerjaan gitu ya. Tapi internal ini biasanya adalah dari kita sendiri yang sebenarnya mindset yang salah biasanya datangnya. Oke. Jadi kalau ada. Tapi berarti kan sebenarnya kalau internal itu juga sebenarnya dipicu dari eksternal gitu ya? Enggak juga? Pemicu eksternal iya, tapi internal tuh bisa beberapa hal muncul tanpa ada real external stressor gitu. Jadi yang mungkin Jadi stres yang persepsi- dibuat-buat gitu persepsi ya? terhadap stresnya. Oke. Ya mungkin balik lagi itu ya. Maksudnya sifatnya mungkin jadi kepikiran hal yang sebenarnya nggak terjadi gitu kan. Insecure atas sesuatu hal gitu ya. Yang sebenarnya kita cuma berandai-andai. Aduh gimana ya kalau misalkan ternyata paling gampang deh, aduh gimana ya nanti ternyata kalau misalkan kita dimarahin nih sama bos kita, padahal sebenarnya kita udah melakukan sebaik mungkin gitu. Itu stres mungkin yang dari internal. Dan mungkin teman-teman juga di sini pernah merasakan ya stres internal ataupun eksternal itu sendiri gitu. Cuman kalau dari saya sih memang mungkin kembali lagi ke kepribadian masing-masing ya, tapi memang tidak memperlihatkan stres itu sendiri sih gitu. Karena semakin kita memperlihatkan stres, itu malah justru membuat suatu tempurung sih untuk diri kita untuk bisa lebih maju gitu. Mungkin dari aku itu sih Mbak. Thank you Mbak Indah. Dari teman-teman ada yang mau tanya dulu kah? Sayang nih voucher MAP-nya. Aku pakai. Nggak ada? Di next dulu ya. Oh ya benar, buat speaker soalnya kalau nggak ada yang nanya. Boleh balik ke Mbak Lydia kali ya Mbak. Tadi sebenarnya dari Bang Karis sama Mbak Indah sepakat bahwa stres itu perlu di-manage gitu ya. Kalau dari perspektif psikologi itu ada nggak Mbak teori tertentu yang menjelaskan tentang manajemen stres itu sendiri Mbak? Oke. Kalau tentang manajemen stres itu pasti caranya banyak banget ya. Tapi kalau kita bicara tentang pengelolaan stres, kalau teman-teman lihat nih di depan ada yang namanya window of tolerance.
gitu ya. This is actually a good news sih. Jadi gini, ketika kita merasakan stres gitu ya, kita tuh pengennya tuh ada yang di tengah tuh, yang optimal level of functioning. Kita maunya di situ. That's what we're aiming for. Di situ kita present, calm, kayak tadi mungkin Mbak Ina bilang gitu ya, nggak bereaksi over terhadap stresnya gitu ya. Kemudian bisa mikir yang tadi saya jelaskan, bisa mikir saya mau responnya gimana nih gitu. Kita bisa engage dengan tepat gitu. Nah, masalahnya si window of tolerance ini, yang disebut window of tolerance itu adalah yang di tengah itu, yang ada garisnya ya, yang ada kuningnya itu window of tolerance. Si window of tolerance setiap orang ini berbeda-beda. Kalau Bang Karis saya rasa itu gede banget kayaknya window of tolerance-nya. Mungkin lebar banget gitu, sehingga ketika ada stres, reaksinya bukan yang keluar dari window. Kalau kita lihat, ada yang jatuhnya hyper aroused gitu ya. Hyper aroused nih, kalau kena stres dia udah panik duluan gitu ya. Aduh, ini gimana nih? Udah deh, kadang-kadang shutdown, tinggal aja deh gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Panik, rage gitu ya. Nah ini kalau hyper. Bisa juga yang hypo. Justru, udahlah, nggak bisa. Udah biarin aja deh, nggak bisa. Nyerah. Itu hypo gitu ya. Sama-sama nggak efektif dua-duanya, hyper sama hypo. Yang kita mau adalah yang di tengah. Cuma yang tadi saya bilang, window-nya beda-beda. Bagusnya, kabar bagusnya, kita tuh bisa belajar manage supaya si window kita yang mungkin tadinya kecil, itu bisa makin lebar gitu. So it's not something that is permanent gitu. Jadi jangan khawatir kalau sekarang kita ngerasa bahwa aduh kayaknya gue gampang banget stres gitu ya, dikasih kerjaan gini aja gue udah ngerasa stres, gimana nanti gitu ya. Ya mungkin sekarang window of tolerance-nya baru segitu gitu. Tapi hal yang baiknya itu ternyata bisa kita lebarkan loh. Bisa kita bikin segede punya Bang Karis gitu, window of tolerance-nya gitu. Ternyata bisa kita bikin makin lebar gitu. Jadi idealnya sih begitu ya, idealnya begitu Mbak. Walaupun pada beberapa kasus usia tidak menentukan bahwa window of tolerance kita semakin besar gitu. Tapi lebih pada skill sebenarnya. Kalau kita bicara mengembangkan window of tolerance, ini adalah skill. Artinya kalau saya tuh penganut positive psychology gitu ya. Kalau bicara skill, saya tuh paling senang karena oh berarti bisa gue pelajari dong ya caranya gitu ya. Jadi untuk melebarkan si window ini, kita bisa belajar. Kalau kita makin berumur nih Mbak, tapi kita nggak pelajari skillnya, ya segitu-gitu aja window-nya kita. Tapi kalau kita belajar skillnya, kita akan makin ini nih, makin bisa nerima stres, kita udah nggak keluar ke atas hyper maupun hypo gitu. Karena udah makin lebar window of tolerance-nya. Gitu. Tadi kan cara positif memanage stres ya Mbak dengan melebarkan window of tolerance tadi. Tapi kalau misalnya ada nggak sih Mbak dampaknya ketika stres itu tidak dikelola dengan baik? Lanjut nih saya nih ya. Lanjut. Okay. Sorry ya, kebanyakan ngomong jadinya. Kalau, nah ini yang biasanya banyak terjadi di dunia kerja. Kalau stresnya nggak di-manage dengan baik, jatuhnya ke sini. Kalau udah ke sini ini udah bahaya nih, nyampe ke burnout. Kalau burnout ini sebetulnya kan stres yang nggak di-manage dengan baik gitu ya, berkepanjangan akhirnya jadi burnout. Nah kalau udah jadi burnout, PR nih buat sekolah nih gitu ya. Kalau stres aja sih oke lah gitu ya. Tapi kalau udah burnout agak susah memperbaikinya gitu ya. Karena kadang-kadang nyampur semua rasanya kalau udah burnout. Salah satunya dalam praktek nih yang paling sering saya temukan adalah, ini teman-teman bisa baca ya karakteristik dari dimensi dari burnout ini ada 3 saya sampaikan di situ. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah yang poin kedua nih, yang paling susah nih. Jadi kayak tadinya udah tahu nih, saya tuh mau jadi lawyer. I wanna be a good lawyer. Waktu masuk FH gitu ya. Lawyering is jalan hidupku gitu ya, aku mau jadi lawyer. Tapi di tengah-tengah bisa tuh kayaknya aku ngerasa aku nggak cocok deh Mbak jadi lawyer gitu ya. Kayaknya aku salah pilih deh Mbak. Kayaknya jangan-jangan dulu aku tuh mau jadi lawyer karena aku ikut-ikutan temanku.
Ada yang ketawa, jangan-jangan bener juga gitu ya. Jadi jangan-jangan aku tuh jadi lawyer karena ikut-ikutan temen waktu itu gitu. Padahal bener nggak sih begitu gitu? Dalam banyak kasus sebenarnya lagi burnout aja. Karena burnout itu bisa bikin kita kehilangan atau jadi sinis melihat pilihan hidup kita ini gitu. Jadi semua hal yang kita lihat tentang lawyering jadinya jelek-jeleknya aja gitu. Aduh, lawyering tuh ada klien saya yang menarik sekali lawyer. Mbak, aku mau berhenti jadi lawyer. Kenapa? Lawyer tuh ya ternyata kerjaannya tuh cuma ngebelain para kapitalis itu aja tuh Mbak gitu. Wah, negatif banget nih point of view-nya gitu ya. Kalau digali lebih lanjut, mundur, padahal dia dulu pengen banget jadi lawyer. Dan tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak mereka yang menurut dia waktu itu waktu masih mahasiswa tidak didengar gitu ya. Nah, kalau udah nyampe burnout, kita tuh bisa bahayanya itu. Ngelihat apa yang kita lakukan, yang tadinya positif dan kita senang, semangat, jadinya jelek-jeleknya yang kita lihat. Semua hal negatif tentang lawyering tiba-tiba muncul semua. Lawyering itu capek, lawyering itu nggak bisa life work balance gitu ya. Nggak mau aku gitu, nggak ada keseimbangan dalam hidup gitu. Buat apa? Nggak worth it gitu. Nah, muncul semua tuh negatifnya gitu. Inilah bahayanya. Jadi penting banget membedakan gitu ya. Kenapa penting banget kita belajar managing stress? Jangan sampai jadi burnout karena burnout itu bisa membuat penilaian kita terhadap hal yang tadinya kita sangat sukai jadi negatif. Gitu. Oke, thank you. Bang Karis kali ya sekarang gilirannya ya. Tadi kan katanya semakin tinggi pohon semakin kenceng anginnya. Boleh diceritain nggak Bang? Momen-momen di mana anginnya paling kenceng nih sebelum jadi lawyer. Dan waktu itu gimana cara Bang Karis menghadapi angin itu sampai berhenti? Banyak, banyak lah. Ya, kiri kanan atas bawah itu yang ya bikin kita benar tadi Mbak Indah pasti ada stresnya iya, capeknya iya, mau nyerah iya. Diomelin saya merasa nggak mampu, saya nggak layak. Wah udah, apalagi kalau udah salah tuh, yang di otak kita apa? Pecat aja deh. Bener nggak? Enggak ya? Kalau udah salah. Cuma apakah itu perlu dipelihara? Apakah perlu itu dipertahankan? Kan enggak kalau menurut saya ya. Jadi langsung dicari solusinya, dikonvert langsung bukan jadi membuat kita jadi tetap bertahan di posisi itu, memandang kita nggak sanggup, tapi buru-buru cari solusinya. Nggak didiamin. Buru-buru cari solusinya, ada tim, siapa yang lebih kita bisa ajak ngobrol untuk masalah yang menurut kita ini agak nggak, saya lebih nyaman ngomong sama si A, si B, si C. Nggak ada masalah ngomong. Dimarahin, ambil positifnya lah. Semoga bisa. Nggak semua juga memang bisa. Gitu. Ini susah. Tapi kalau mulai pelan-pelan, oh berarti marahnya, oh ambil yang positifnya. Oh ini berarti saya salahnya di sini. Kalau nggak dimarahin berarti dia nggak peduli sama saya. Kalau masih dimarahin berarti masih care sama saya. Kalau udah nggak dikasih koreksi, udah saya ambil alih deh. Justru di situ kita merasa, waduh, ada yang salah nih. Masih syukur diomelin. Kira-kira gitu ya. Masih syukur dimarahin, masih syukur diberi arahan. Kalau enggak, terus gimana kita mau tahu caranya, mau gimana mau berkembang? Segera cari solusinya. Kalau bisa buang jauh-jauh tuh kata-kata stres. Oh ini tantangan nih, ada meter baru. Oke. Klien minta besok, klien minta kemarin. Kalau kita cuma cari solusinya sendiri sih nggak bisa. Kita kan kerja tim ya. Pasti saling support, saling ngisi. Jadi dia yang alami.
Kalau ada ide ya lakukan. Jadi bukan jadinya makin terjun ketika ada masalah. Ya tapi koreksi demi koreksi itu harusnya menjadi satu pondasi demi pondasi, kekuatan demi kekuatan untuk bisa lebih ya tinggi lagi. Ya pasti ada proses lah. Pasti ada proses. Dan pasti ada waktunya. Kalau udah menyerah duluan, ya nggak bakal bisa gerak pun susah. Mengambil hikmahnya, mengambil positifnya orang yang paling susah nih. Selalu memandang dirinya kadang-kadang udah. Atau mungkin dia merasa benci sama saya. Nah itu mungkin kalau bisa kita rubah, berguru sama orang lain, berguru sama yang lebih senior, berguru juga sama yang junior. Enggak semua kita bisa kuasai. Ada hal-hal yang dari junior juga banyak yang bisa kita gunakan sama-sama. Itu bagian dari menjalani proses itu. Oke, thank you Bang Karis. Berarti kalau tadi cara Bang Karis menghadapi stres dengan cari solusi, cari hikmahnya, sama cari support ya? Iya lah. Segera dan Benar. sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Jangan dibiarin ya masalah itu jadi berlarut-larut gitu ya Bang. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin buat Mbak Indah ya Mbak. Gimana nih cara Mbak Indah menyenangkan diri sendiri gitu ya dalam menghadapi stres gitu. Gimana caranya sih Mbak supaya bisa bertahan gitu ya menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan atau tantangan-tantangan hidup lain. Nah ini penting nih, karena kita bicara skill, jangan-jangan skill yang Mbak Indah bisa kita tiru. Tuh, silakan di-share Mbak pengalamannya. Oke, pengalaman menghadapi stres ya. Mungkin ya udah pastikan teman-teman udah tahu ya slogan work-life balance gitu ya. Walaupun kayaknya kebanyakan work-nya ya daripada life-nya. Tapi memang penting kalau menurut saya sendiri gitu ya, membuat diri kita nyaman dulu sih sebenarnya di kantor. Itu penting juga gitu ya. Maksudnya make friends dengan teman-teman satu kantor gitu ya. Menurut saya itu salah satu cara yang cukup penting gitu. Jadi kita harus membedakan nih mana pekerjaan, mana pertemanan gitu. Walaupun memang semuanya tetap harus profesional. Kalau kita lagi bosan main sama teman kantor, ya boleh juga kita main sama teman-teman kita yang lain gitu. Tapi memang cara untuk mengurangi lah, saya nggak bilang menghilangkan ya, tapi memang mengurangi stres adalah dengan kita juga berinteraksi dan membuat kita nyaman ada di kantor. Dan jadi dengan kita mengenal lebih dekat dengan orang-orang di kantor, pada saat bekerja kita juga tahu ini orang memang tipikalnya seperti apa sih gitu. Kalau nanti pada saat kita bekerja, kita bisa menghadapi dia gitu ya. Makanya saya bilang tadi mungkin bedanya adalah di AHP waktu saya masuk dulu orangnya lebih sedikit jauh, tapi sekarang udah lebih banyak. Jadi mungkin untuk berinteraksi satu sama lain kenal satu kantor itu justru lebih sulit gitu. Tapi menurut saya memang perlu gitu ya hangout apa namanya dengan teman-teman satu kantor, ya walaupun memang nggak sesering itu gitu, tapi at least mengenal satu sama lain itu adalah salah satu cara untuk kita nggak langsung baper gitu, misalkan untuk kayak misalkan dimarahin atau misalkan kita salah, oh tapi memang secara profesional ya memang dia harus marahin kita, tapi dia di luar itu dia baik kok gitu. Jadi kita punya justifikasi sendiri, validasi di diri sendiri bahwa oh orang itu nggak real marah sama kita gitu, tapi memang dia sedang mengajarkan yang tadi Bang Haris bilang. Semakin kita sering diomelin justru kayaknya memang semakin perhatian dia sama kita gitu. Terus kemudian yang kedua menghadapi stres juga mungkin yang tadi saya bilang gitu ya, take a break gitu. Itu juga penting. Kenapa juga saya sebisa mungkin ya kalau mungkin teman-teman kamar juga tahu gitu ya, saya sebisa mungkin nggak meng-cancel cuti teman-teman gitu. Karena menurut saya itu hal basic yang harus itu hak gitu ya. Selama ini kita sudah menjalankan kewajiban dan harusnya kita bisa demand hak kita. Dan pun kalau sedang cuti bebasin semua apa yang ada gitu. Saya sebisa mungkin nggak mengganggu teman-teman yang lagi cuti juga.
Karena itu benar-benar pure hak kita gitu ya untuk bisa tidak memikirkan pekerjaan gitu. Kalaupun misalkan memang lagi ada deadline gitu ya, itu bisa dibicarakan mungkin sama seniornya masing-masing gitu. Apakah memang di reschedule atau enggak. Tapi kayak kalau kebutuhannya memang udah jauh-jauh hari planning, kemudian udah beli tiket, udah siapin budget semuanya, terus kemudian ada deadline, udah pasti harus di-tackle sama tim yang lain gitu. Atau memang udah dari awal bilang, Mbak jadwal gue segini gitu. Menurut saya itu juga hal yang paling penting untuk take a break gitu ya. Atau itu either cuti atau teman-teman bisa sekolah lagi gitu. Menurut saya 1 tahun gitu ya dalam jangka waktu bekerja 8 sampai 10 tahun atau misalkan kurang dari itu 5 sampai 6 tahun, break 1 tahun untuk sekolah itu juga cukup penting sih gitu. Karena memang sekolah gitu ya, memang sekolah sih maksudnya ada suatu aktivitas lain yang butuh berpikir juga gitu. Tapi at least tidak ada deadline, tidak ada target yang semasif kalau kita bekerja. Jadi memang selalu saya mengarahkan ke teman-teman gitu ya untuk bisa sekolah lagi deh gitu. Karena itu cukup penting buat kesehatan mental kalian. Karena kalau lagi sekolah, apalagi kalau diambil yang di luar negeri, kalian bisa jalan-jalan, kalian bisa ngeliat dunia. Dan itu pada saat kita balik lagi ke AHP gitu ya, atau misalkan balik lagi bekerja dimanapun, it refresh your mind gitu. Kalau menurut saya. Itu sih Mbak. Oke, thank you. Berarti kalau tips and trick dari Mbak Indah adalah socialize sama take a break gitu ya Mbak intinya. Oke. Terakhir nih dari Mbak Lydia, dari perspektif psikologis Mbak, kira-kira tips and trick yang bisa dilakukan untuk tadi ya mungkin relate sama memperbesar windows of tolerance. Silakan Mbak Lydia. Mbak Diva, mungkin karena waktu juga boleh langsung ke slide yang terakhir yang ada gambar heksagon nggak Mbak? Siapin materi banyak ya. Oke, tadi kan Mbak Indah sempat nyebut ya work-life balance gitu. Kita sering banget dengar gitu ya. Tapi menurut saya karena saking seringnya kita dengar ini, pemahamannya tuh belum tentu benar gitu. Jadi aimingnya itu adalah untuk harus nih, kalau saya kerja sekian jam, balance-nya adalah saya juga balance-nya spending time untuk yang saya enjoy berapa jam gitu ya. Nah sebenarnya nggak ada tuh yang namanya perfect work and life balance, itu nggak ada gitu ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah menjaga setiap aspek dari hidup kita tuh paling tidak terisi dengan baik gitu. Jadi nggak ada yang bolong banget, nggak ada yang kosong. Secara mudah di teman-teman bisa lihat di layar itu ada 6 aspek sebenarnya yang paling gampang buat kita ngukur. Dan ini tuh penting banget untuk jadi patokan kita sebelum kita jatuh ke burnout tadi, sebelum kita ngerasa ada yang hidup saya nih kayaknya apa ya, nggak nyaman banget dijalani gitu ya. Kayaknya saya melakukan hal yang membuat pilihan yang salah gitu. Nah kita cek satu-satu dari sisi pekerjaan gitu. Apa sih persepsi kita terhadap pekerjaan? Seberapa happy nih saya dengan kerjaan saya gitu ya. Nah itu diukur skalanya. Idealnya pekerjaan kita ngukur nih 1 sampai 0. Sekarang saya ada di posisi berapa? Mungkin sambil kita ngomong gini teman-teman boleh sambil refleksi juga ya. Perasaan saya terhadap pekerjaan 0 sampai 10, saya ada di posisi berapa sih? How happy I am dengan apa yang saya lakukan? Physical. Seberapa banyak saya sudah memperhatikan tubuh saya, kesehatan tubuh saya. Makan saya benar apa enggak? Saya udah cukup gerak apa belum gitu ya. 0 sampai 10. Seberapa? Social, tadi yang Mbak Indah sebutkan. Seberapa banyak sih saya mempunyai relasi yang bermakna dengan orang-orang terdekat saya gitu ya. Dengan keluarga, kita nggak bicara jamnya ya. Kita nggak bicara berapa banyak waktu yang kita spend dengan orang-orang terdekat kita. Saya selalu bilang kalau dengan orang tua yang menanyakan tentang, saya kerja nih Mbak, saya nggak punya waktu ngurus anak di rumah gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu 1 harian kok atau 1 jam, 2 jam main sama anak, enggak. 15-30 menit itu cukup sama dengan sosial. Relasi kita tuh nggak perlu kayak, kalau gitu 5 jam hangout nih weekend ini sama temen gitu ya. Nggak perlu kayak begitu. Tapi kita perlu mengisi itu dengan sebentar gitu ya. 30 menit aja misalnya break sehari. Tapi it's really meaningful for us gitu. Untuk bisa bangun relasi dengan orang-orang yang penting dengan kita gitu ya. Intelektual. Seberapa banyak yang saya lakukan ini sudah
menantang saya untuk berpikir dan bertumbuh jadi orang yang lebih baik dari kemarin. Dan ini perlu sekali gitu. Karena ini memang nature kita sebagai manusia. Kita tuh nggak bisa tuh stagnan. Jadi idealnya memang kita melakukan sesuatu yang terus membuat kita grow. Spiritual, saya nggak bicara tentang agama, tapi saya bicara tentang value, beliefs-nya kita. Seberapa banyak kita udah taking care of that part. 0 sampai 10, seberapa banyak saya udah take care of that area. Emotional, seberapa banyak saya lakukan hal-hal gitu ya untuk mengenali yang saya rasakan tuh apa, terus saya udah lakukan apa gitu. Nah, idealnya saya nggak bilang bahwa ini nih 6-6-nya skalanya harus paling tidak minimal 6 ya teman-teman, enggak ya. Tapi kayak mungkin Mbak Indah tadi di social part itu adalah toolsnya Mbak Indah untuk mengatasi stres. Jadi mungkin Mbak Indah akan prefer di social, aku mau aiming for 8 gitu ya, skornya 8. Dan ini nggak nyampe nih, apa yang aku bisa lakukan untuk ngisi ini gitu. Kalau sekarang masih cuma 5, berarti aku harus lakukan sesuatu nih untuk memenuhi sampai 8 gitu ya. Tapi buat yang lain lagi, mungkin aspek yang lain. Tapi jangan sampai 6 ini ada yang terabaikan gitu. Jadi perlu dijaga supaya sebisa mungkin, saya nggak bilang bahwa perfect harmony gitu ya. Tapi itu adalah blocks yang perlu kita rangkai, dan nggak bisa kita hilangkan satu blocks gitu. Oke, teman-teman. Kalau insight dari Mbak Lydia berarti tetap dijaga 6-6-nya, nggak semuanya perlu perfect gitu ya, karena balance juga nggak tentu 50-50 ya Mbak. Bisa jadi balance dari masing-masing orang ditentukan di pribadi masing-masing. Gitu, teman-teman. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Ada yang mau volunteer nanya yang nggak anonimus? Mungkin Mbak Diva boleh bantu pertanyaannya di show yang udah masuk. Teman-teman ada yang mau voucher MAP 100.000? Silakan angkat tangan. Nggak ada? Oke, kesempatan terakhir untuk bertanya, berarti kalau mau anonimus masih malu-malu gitu ya, boleh di-scan, langsung tanya, nanti aku bacain pertanyaannya untuk moderator. Kalau anonimus boleh langsung tembak loh, misalnya mau nanya ke Bang Karis, nanti yang jawab pasti Bang Karis gitu. Ada lagi yang mau nanya? Angkat tangan. Ada. Oke, Mbak Diva boleh di-show pertanyaannya. Pencet ke kanan. Yang di pojok kiri bawah tadi. Jadi fix vouchernya buat kita bertiga nih ya. Ini sih, Mbak Dia dapat 1 kayaknya. Tadi nanya. Oke, ini ada yang like 1, berarti pertanyaannya dari 2 orang. Is lawyering is your ikigai? Ikigai itu sebenarnya ini ya, kiasan dari Jepang ya Mbak, untuk menggambarkan work-life balance ya teman-teman. Mungkin dari Mbak Indah kali, pertanyaannya mungkin ditujukan untuk Mbak Indah atau Bang Karis ya. Apakah lawyering itu ikigai kalian? Oke, kalau ditanya ikigai atau enggak gitu ya, ya balik lagi tadi ya. Kalau kita nggak pernah merasakan mencoba gitu, suatu pekerjaan pasti kita nggak tahu rasanya. Dan memang karena dari lulus kuliah aku udah di AHP, aku tidak pernah merasakan pekerjaan lain gitu selain lawyering. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ini passion, mungkin bisa jadi gitu ya, ditambah dengan segala faktor yang ada gitu. Dan kalau dibilang mission, misi aku menjadi lawyer sebenarnya nggak pernah punya misi khusus gitu pada saat lulus kuliah. Uang, iya benar-benar. Misi aku orang kaya. Benar-benar. Nah, tapi memang ya kalau untuk passion dan ya itu sebenarnya memang berbanding lurus ya. Passion. Tapi kalau nggak ada uangnya kita juga nggak bakal mau kan pasti. Nggak jadi passion. Jadinya hobi aja. Ya itu sih mungkin yang membuat bertahan ada banyak aspek sih. Dan kalau dibilang passion ya memang betul ini passion dari lama gitu. Oke, thank you Mbak Indah jawabannya. Kalau Bang Karis, gimana Bang? Ya. Kalau passion ya iya. Profession iya juga. Mission ya ini mungkin lebih ke karir ya. Untuk dibungkus menjadi satu apa namanya yang memang punya misi menjadi lawyer yang bagus, menjadi at least
menjalankan profesi ini yang kebetulan dispute dan yang memang banyak yang melawan arus, bisa bilang gitu ya, konteks litigasi, dan itu yang membuat juga bertahan. Artinya warna itu menyatu dengan apa yang juga ingin saya raih, yang wadahnya ada di sini, di dunia yang serba berantem ini, tapi kita menjalankan ya udah, kita jalankan rules-nya aja, nggak usah neko-neko. Wadahnya di sini. Begitu. Oke, terjawab ya semoga teman-teman yang bertanya. Boleh di next ke pertanyaan selanjutnya. How did you navigate Susah banget ya pertanyaannya bahasa Inggris. That's time. That's time. Mbak, turun Mbak. Lagi baca. Lagi berusaha untuk membaca. That stem from a factor other than the work itself. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan untuk Mbak Indah dan Bang Karis lagi. Di atas Mbak. Nah, Yang nomor 2. Ini mungkin pertanyaan lebih pertanyaan faktor di luar pekerjaan apa sih gitu ya? Ya nggak sih, yang nanya siapa sih? Jadi anonimus. jangan dikasih pressure karena dia anonim Mbak. Kok berat banget nanya. Dijawab berdasarkan persepsi kita aja kali ya. Oke, kalau faktor lain selain dari work itself, menurutku yang tadi aku sudah mention juga gitu ya, faktor dari lingkungan kantor, terus udah gitu kemudian motivasi, buat apa sih kita kerja? Misalkan aku nggak usah muluk-muluk deh, aku pengen bulan depan ke Bali gitu. Terus udah gitu, atau misalkan aku pengen akhir tahun ke Jepang gitu. Oke, kalau kayak gitu kan harus kerja nunggu bonus gitu ya. Itu gampang banget gitu. Jadi selalu ada motivasi maupun itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena kepikirannya gini pasti, kalau gue udah nggak kerja di misalkan di AHP atau dan tidak bekerja di mana-mana lagi karena belum tentu ada yang mau terima, nanti gue punya duit nggak ya gitu. Itu salah satu motivasi juga gitu kalau menurutku. Itu sih sama ya lingkungan kantor. Betul. Dengan bikin goal, betul. Oke, Bang Karis mau jawab Bang? Malah Sama ya? goal dibarengi dengan hobi, iya. Nanti kita main apa segala macam. Tangkis kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Mbak Ya Lydia udah. mau kasih perspektif lain? Ada kasih Mbak dinamikanya secara teoretik gitu. Kalau tadi tipsnya sih memang udah dikasih tahu ya, 6 itu termasuk salah satunya adalah yang tadi kalau Bang Haris lebih ke fisikalnya ya, jadi jaga balance-nya dengan physically aktif gitu. Tapi ya memang kalau untuk navigate hal yang di luar pekerjaan, satu hal gitu. Kalau karena aku banyak ngurusin pendidikan gitu ya, kan jadi aku pelajari tuh hal apa sih yang bisa bikin kadang-kadang mahasiswa misalnya sama pinternya, IQ-nya sama nih, tapi kok yang satu bisa gigih banget, IP-nya tinggi banget misalnya gitu, tapi yang satu dengan IQ yang sama, IP-nya nggak tinggi gitu. Padahal kalau kita bicara modality sama gitu ya. Nah dari penelitian tuh ternyata memang nggak ada tuh yang bisa bikin kita termotivasi melakukan sesuatu gitu ya, kalau itu bukan intrinsik. Artinya kalau tadi kita bicara tentang mau jadi lawyering misalnya karena duitnya, that is very make sense and that's okay gitu ya. Tapi itu eksternal, ya nggak? Nggak ada yang lebih kuat dari motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik itu dasarnya 3. Bahwa kita merasa kita mampu gitu ya, mastery. Kemudian kita related dengan lingkungan kita, belong gitu ya, dengan lingkungan kita berada. Sama authenticity. Kita tuh melakukan sesuatu yang sejalan sama value kita apa enggak sih gitu.
Nah, itu kalau tiga-tiga itu kita bisa tahu, kita know why-nya kita lakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu motivasinya bakalan mantep banget tuh. Nggak bakalan gampang dipatahkan whatever happen dengan eksternal kalian gitu. Jadi aiming for intrinsic motivations itu udah the best one. Oke, thank you Mbak Lydia jawabannya. Teman-teman, aku kayaknya ada yang tertarik nih sama voucher MAP-nya. Katanya ada yang mau nanya. Silahkan sebut nama, mau nanya ke siapa, dan pertanyaan apa. Namaku Feral. Aku mau nanya buat Mbak Indah sama Bang Karis. Jadi, ever since the pandemic, how has that affected your work life sama your mental health? Kalau dibandingin sebelum sama sesudah pandemi. Ya, terima kasih. Boleh langsung dijawab? Oke, ya jadi itu apa namanya ini satu hal yang memang menarik gitu ya. Jadi sebelum pandemi saya itu orangnya nggak bisa kerja di rumah gitu. Jadi menurut saya bekerja itu harus selalu di kantor. Di rumah itu cuman tempat untuk bobo, ketemu keluarga gitu ya. Sehingga semalam apapun kalau pekerjaan belum selesai saya nggak mau pulang gitu. Tapi it doesn't mean saya juga nyuruh untuk tim saya ada di kantor, enggak gitu. Tapi yang penting saya harus selesaiin kerjaan di kantor. Karena saya nggak mau bawa pulang pekerjaan. Bahkan dulu ada masanya saya nggak pernah mau bawa laptop pulang ke rumah gitu. Karena menurut saya itu toksik. Saya nggak mau di rumah bawa toksik gitu. Jadi malam apapun itu harus saya kerjain di kantor. Mau pulang sendiri jam 2, jam 3, kayaknya juga Ardio atau OB yang lain udah tahu gitu ya. Sebisa mungkin saya menyelesaikan pekerjaan di kantor. Kemudian karena pandemi ini saya harus ngerubah nih. Aduh gimana ya, bisa nggak ya kerja di rumah gitu. Terus kata-kata mantra kalau kita belum pernah coba kita nggak tahu rasanya itu memang benar gitu. Pada saat udah mulai WFH gitu ya, di waktu itu dari managing partner udah ngumumin kita akan WFH dalam jangka waktu yang tidak akan ditentukan. Saya agak bingung dulu tuh awalnya, aduh bisa nggak ya nih kerja, ngantuk nggak ya. Tapi ternyata setelah dijalankan sekitar cukup smooth gitu ya onboardnya, 2 bulan 3 bulan saya malah lebih suka kerja di rumah gitu. Kenapa? Karena ternyata saya punya waktu untuk break ketemu anak saya. Terus udah gitu saya bisa lebih fokus karena ternyata di kantor banyak banget godaannya. Godaannya itu yang ngobrol nih sama Mbak Diah misalnya di pantry. Jadi nggak selesai-selesai kerjaannya. Ternyata kerja di rumah menurut saya lebih efisien sih gitu. Mungkin mungkin justru kalau menurut saya pandemi membawa berkah juga sih buat saya pribadi dalam beradaptasi dengan melakukan pekerjaan secara efisien gitu. Jadi sebisa mungkin bekerja di rumah gitu ya dengan waktu yang udah ditentukan, tapi juga ada breaknya juga gitu. Itu sih karena kebanyakan kalau buat saya pribadi bekerja di kantor lebih banyak hahaha. Jadi nggak efisien. Thank you Mbak Indah. Kalau Bang Karis gimana Bang? Iya, apa namanya pandemi. Oke. Jadi itu juga jadi salah satu contoh melihat bahwa kalau ada masalah yang cukup besar ternyata tetap ada solusinya. Artinya tetap kita bisa kerja dengan menyesuaikan terhadap tantangan itu. Nggak cuma kantor yang menghadapi, klien semua segala macam, negara juga. Bahkan di waktu pandemi kita bantu juga pemerintah bikin aturan. Kita juga mikirin diri sendiri nggak sempat, tapi kita harus berjuang untuk itu. Nah, pandemi kemudian membuat membuat kita menjadi menemukan solusi untuk bisa bekerja dari mana aja. Waktu itu kita sidang tetap jalan, tapi ada solusinya. Ya oke, PCR segala macam itu terpaksa. Cuman bukan berarti jadi nggak jalan tuh. Cuma ada berkahnya itu yang tadi. Kalau kita ambil hikmahnya, iya pandemi dari sisi hikmahnya ada. Jadi nggak mewajibkan ke kantor, meeting jadi tepat waktu semua. Ya kan nggak ada masih di jalan, nggak koneksi internet. Sejam efisien cukup. Dan meeting menjadi banyak, mulai dari pagi. Itu beda yang tadinya kita cuma bisa ngejar satu sidang plus 1 meeting.
akhirnya lebih banyak yang bisa kita kerjain. Iya, malam juga ayo udah meeting online, nggak pindah tempat, tetap di situ aja. Lagi capek udah tinggal tidur di rumah. Di atas rapi kita nggak tahu, celana pendek aja udah. Kita bisa nikmati kan situasi itu. Nah jadi ya itu, ya tantangan itu memberikan hikmah. Thank you Bang Aris. Gimana? Cukup jawabannya? Nggak. Berarti tadi intinya pandemi itu mengubah yang tadinya Mbak Indah berpikir bahwa kerjaan itu toksik ya, ternyata bisa kok dibawa ke rumah gitu. Dan itu bukan sesuatu yang berarti ternyata bisa dikerjain di mana-mana gitu. Dan Bang Karis efisiensi waktu berarti ya Bang, apa namanya yang tadinya meetingnya sedikit dan terbatas karena adanya skema kerja online jadi bisa lebih banyak ya dan lebih produktif gitu dalam menjalankan hari-hari. Oke, siap. Teman-teman ada yang tertarik buat nanya langsung setelah ada yang maju? Ada lumayan banyak. Kita pilih. Yang tes tuh tes. tes. Yang di like paling banyak mungkin Mbak, boleh di show nggak ada yang like-nya paling banyak? Di scroll ke bawah. Oh nggak ada yang like juga. Itu yang like-nya satu. Abang Mbak, apakah selama menjadi junior harus selalu jadi yes man? Gimana ya supaya nggak burn out? Ayo siapa yang nanya? Ini Gimana menarik Mbak? sih, ini menarik. Ini menarik karena jawabannya adalah apakah selama masih jadi junior harus selalu menjadi yes man? Jawabannya enggak. Kalian selalu bisa untuk bilang enggak gitu ya. Jadi memang harus membudayakan saying no itu enggak salah gitu. Karena iya bahwa pekerjaan akan selalu datang kayak cucian piring ya, nggak habis-habis gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa memanage pekerjaan itu sendiri, nanti justru itu akan jadi bumerang buat teman-teman juga dan seniornya gitu. Jadi yes man kalau memang ada capacity, of course kita harus selalu bantu, saling bantu sesama tim. Tapi kalau memang kita tahu capacity kita nggak ada, kita harus bisa belajar untuk bilang sorry ya bang atau sorry ya mbak, ini kapasitas gue ini gitu. Sebagai apa namanya sebagai senior gitu mungkin aku akan lebih happy bahwa bisa, maksud gini, aku akan lebih happy menerima jawaban mbak sorry ya gue lagi ada ini daripada iya tapi jadinya nggak dikerjain dan keteteran gitu. Karena fair enough untuk setiap orang bilang enggak ketika mereka nggak punya capacity. Itu sih kalau menurutku. Dan supaya kalau gimana ya supaya nggak burn out itu susah ya karena mungkin itu balik lagi ke pribadi masing-masing dan how to manage the stress gitu. Kalau menurutku nggak burn out itu adalah satu hal yang cukup nggak mungkin sih Mbak ya dalam periode waktu tertentu untuk lawyering gitu. Tapi mungkin aku bisa menjawab kira-kira yang pertama tadi. Thank you Mbak Indah sharingnya Mas. Aris nggak ada tambahan? Ada yang berbeda jawaban? Nggak harus yes man go. Oh, Harus. Mungkin aku mau tambahin Tinggal sedikit mungkin ya. ya kalau mau nambahin dikit, tinggal mungkin caranya aja memang kadang-kadang nggak enak. Oh, takut saya nggak dianggap bisa gitu ya. Ya. Nah kadang-kadang ya tinggal justifikasinya tadi Mbak Indah bisa sampaikan. Boleh nggak bang saya ngerjainnya setelah ini atau setelah itu atau nanti malam saya lagi ada ini lagi itu. Mohon arahan. Ya. Kembalikan ke yang memberikan instruksi. Tapi ya benar banget sih yang tadi Bang Haris bilang tuh sama Mbak Indah bilang sebenarnya kalau menjawab yang kedua gimana ya supaya nggak burn out. Tadi Mbak Indah udah jelaskan sebenarnya adalah you know your boundaries gitu ya. Tapi susahnya kalau aku lihat kadang-kadang untuk setting the boundaries itu kayak ada faktor yang tadi Bang Haris bilang. Ini kalau mau bilang bahwa maaf ya Mbak kapasitas saya segini bisa ngomong sama senior gitu ya. Itu tuh on the back of your mind tuh otomatis ada kayak gini. Nanti kalau misalnya gue ngomong kayak gini nanti dibilang gue nggak perform lagi gitu ya. Terus nanti kalau gue minta dialihkan ke yang lain, nanti dinilai bahwa sementara yang lain kayaknya terima-terima aja tuh teman-teman gue yang lain kayaknya terima-terima aja kerjaannya gitu ya. Pasti ada seperti itu gitu. Jadi memang, tapi tadi kita udah dengar dari dua-duanya ya, bahwa ternyata setting boundaries itu penting.
Kenapa ya? Karena kalau tadi kita ingat pembicaraan kita di awal, makin gak ada boundariesnya, makin performa kerjanya tuh sebenarnya nggak baik, nggak ideal. Jadi yang diperform apa gitu, yang mau dikasih itu apa gitu. Mungkin balik lagi ke situ sih. Oke, thank you. Teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi tadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh narasumber. Terima kasih untuk Mbak Indah, Mbak Lydia, dan Bang Haris. Boleh tepuk tangannya teman-teman untuk narasumber kita hari ini. Oke, setelah sesi ini, kalau teman-teman punya ketertarikan untuk cari tahu lebih lanjut sebenarnya tentang kesehatan mental masing-masing, atau gimana sih caranya melakukan self-care atau hal-hal yang pernah dibahas, atau jadi merasa kayaknya aku perlu bantuan deh. Sebenarnya AHP itu sudah bekerja sama dengan Pion Clinician, dan kami itu mengadakan counseling offline di pop-up klinik itu setiap hari Jumat di minggu kedua dan keempat, itu jamnya jam 12 sampai jam 3 sore. Jadi teman-teman bisa booking dulu ke Mbak Diva atau bisa walk-in kalau emang slotnya masih tersedia. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata di hari Jumat selalu sibuk, kita bisa juga provide layanan secara online, bisa langsung kontak ke Mbak Diva aja. Nanti teman-teman bisa booking sesi di Senin sampai Minggu jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi lebih ya, misalnya ada kebutuhan untuk konseling. Sama di AHP jangan lupa juga sudah menyediakan Are You Okay form, di mana teman-teman bisa secara anonimus ya, tenang ini anonimus, bisa menyampaikan keluh kesah atau aspirasi untuk didengar oleh AHP gitu ya Mbak? Iya betul ya. Oke, mungkin teman acara ini resmi ditutup. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Semoga acaranya bermanfaat ya untuk kita semua. Saya pamit undur diri, narasumber juga pamit undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gunanya nggak? Oke, teman-teman foto bareng di. Oke.